guys, perkenalkan nama saya Arina Dayanti, kelas 12 IPA 2, mata pelajaran sejarah, guru pembimbing Ibu Sriyanti SPI. Halo guys, di sini saya akan membahas bab 4 Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Oke teman-teman, supaya kita lebih paham lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto pada tahun 1966 hingga kejatuhannya pada tahun 1998. Nah, Orde Baru bisa juga diartikan sebagai berikut. Lahirnya Orde Baru dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ditandai dengan munculnya Tritura, Trituntutan Rakyat, sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 kami Kesatuan Mahasiswa Indonesia. Lalu yang kedua ada Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya suatu perintah 2 Maret 1966 Super Semar yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi permasalahan keamanan dan krisis politik yang terjadi pada saat ini. Perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat nama Soeharto kan? Lalu yang kedua, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang memang tidak sebentar. Yang ketiga, selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalanan negara kita ini, mulai dari kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Lalu yang keempat, kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Yang kelima, masing-masing kebijakan ditentukan dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Lalu yang keenam, idealnya kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama ada kebijakan politik dalam negeri. Ada pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, yang mana pada pemilu saat ini pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu saja, yaitu Golkar. Dan kalian tahu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Lalu kemudian penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakannya pemilihan umum, yang pertama pada masa pemerintah Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih pada persamaan program. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan dan pertahanan keamanan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya sangat dominan. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataan P4 untuk para pegawai negeri sipil. Yang kedua, ada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemilihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru.
Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah: yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun ke depan, Repelita. Repelita 1, 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, memperluas lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Repelita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada ajas pemerataan. Repelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 4, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6, dimulai pada tahun 1994, pembangunan memfokuskan pada sektor perekonomian, industri, pertanian, dan meningkatkan sumber daya manusia. Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi, pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Meskipun kita tidak mengalaminya, setidaknya kita sudah tahu beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya revolusi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.